Semoga kalian tetap semangat, sehat ya. Dan kembali ketemu dengan Bu Febri Trimartadi Putri. Hari ini Bu Febri akan menjelaskan materi tentang tema 2, subtema 3, PB2. Ada apa saja untuk belajar hari ini? Nah, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran mulai dari muatan IPA, SBDB, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, setelah Bu Febri menjelaskan materi, nanti diharapkan di muatan Bahasa Indonesia, kalian bisa menyimpulkan atau menulis informasi penting dalam teks dan menyampaikan kembali. Kemudian untuk muatan SBDB diharapkan ya, setelah saya menjelaskan, anak-anak bisa membuat cerita bergambar. Kemudian untuk muatan IPA, anak-anak bisa merawat organ pernafasan kalian. Bagaimana? Sudah siap belajar dengan Bu Febri? Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, kembali Bu Febri mengingatkan ya, kalau kita harus menerapkan 5M. Apa saja 5M itu? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Dan kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, di sini saya akan menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan organ pernafasan. Nah, apa saja kalian bisa menggunakan masker saat berada di daerah yang mengalami pencemaran udara. Tapi untuk saat ini kita diwajibkan untuk memakai masker karena saat ini masih dalam situasi pandemi. Yang kedua, menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Kemudian, menanam pohon di lingkungan sekitar. Nah, cara memelihara organ pernafasan, contoh yang dapat kita lakukan untuk memelihara organ pernafasan yaitu olahraga secara teratur, makan makanan yang sehat, tidur malam yang cukup. Berapa jam ayo? Tidur yang berkualitas itu adalah 8 jam. Kalau kurang dari itu, maka tidurnya nanti akan berdampak pada metabolisme tubuh kalian. Kemudian kalau lebih dari 8 jam itu juga tidak baik bagi kesehatan ya. Diingat-ingat, jadi tidur yang kualitasnya bagus itu adalah 8 jam. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jadi kalian sudah kelas 5 harus bisa bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Di sekitar rumah ini sebagai anak kelas 5 harus bisa membantu orang tua, baik itu di pagi hari, siang hari, atau sore hari. Alangkah baiknya kalau kalian sudah membersihkan rumah kalian di pagi hari. Ketika sudah pagi jangan lupa dibuka semua jendelanya, kemudian pintunya, agar sirkulasi udara bisa lancar dan bagus serta sinar matahari bisa masuk ke rumah kita. Apalagi cara memelihara organ pernafasan, tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok. Ini sangat penting sekali ya buat kalian anak-anak cowok. Diingat-ingat ya, nanti kalau sudah dewasa diingat-ingat tidak merokok karena merokok ini sangat membahayakan ya bagi tubuh kita. Nah, ini tadi untuk muatan IPA tentang cara memelihara organ pernafasan. Semoga anak-anak bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan memelihara dan merawat organ pernafasan, maka kita akan terhindar dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Apalagi dengan situasi pandemi yang seperti ini, sangat mudah sekali untuk terpapar virus corona apabila kita lalai tidak menjaga atau memelihara organ pernafasan. Kita sekarang belajar muatan bahasa Indonesia untuk menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Selalu saya sampaikan berulang-ulang ya untuk kata tanya 5W 1H. Di sini ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah,
Kalau di kelas 2 SD dulu biasanya kita singkat dengan Adi Simba. Jadi untuk memudahkan menghafal, Adi Simba. A itu apa? Di itu di mana? Yang K itu kapan? Kemudian si siapa? Simba, terus M-nya mengapa? Ba-nya bagaimana? Pada kata tanya apa, ini tujuannya adalah untuk mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Kemudian untuk kata tanya apa berarti mengetahui informasi tempat. Sedangkan kata tanya kapan mengetahui informasi waktu. Kata tanya siapa mengetahui informasi pelaku atau tokoh. Kata tanya mengapa mengetahui informasi alasan suatu hal, sebabnya apa. Kemudian kata tanya bagaimana mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Ini ya, jadi sebelum kita menemukan kosakata baru dalam teks, kita harus tahu kata tanya yang akan digunakan. Nah, saya berikan contoh ya untuk teks informasi ini. Kita baca ya anak-anak ya. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernafasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Masker dan kacamata berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Nah, berdasarkan teks yang sudah dibaca tadi, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Ini sudah pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Nah, contoh ya, dari kata tanya apa, kita membuat pertanyaan dari teks tadi. Apa yang dimaksud dengan kabut asap? Jawabannya, kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dari kata tanya siapa? Kita membuat pertanyaan, siapa saja yang disarankan untuk menggunakan masker dan kacamata saat terjadi kabut asap? Jawabannya adalah warga yang tinggal di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Pertanyaan ketiga, bagaimana? Bagaimana cara mengurangi dampak kabut asap bagi manusia? Jawabannya, kita dapat menggunakan masker yang berguna untuk melindungi pernapasan. Nah, ini ya informasi yang sudah kita peroleh itu berdasarkan jawabannya. Jadi anak-anak, setelah kalian membuat pertanyaan dan jawaban, maka informasi yang harus kamu tulis ulang yang akan disampaikan secara bahasamu sendiri itu ini, jawaban ini ditulis dalam sebuah paragraf. Ya, jadi ini adalah informasi pentingnya adalah jawabannya. Nah, sedangkan kosakata baru dalam teks yang kita jumpai apa saja? Ada kabut, kondensasi, asap, pencemaran, dampak, iritasi, dan kawasan. Paham ya? Jadi kalau misalnya disuruh menuliskan informasi penting dari teks yang sudah dibaca, langkahnya itu membuat pertanyaan ya. Kemudian pasti ada jawabannya kan dari teks tadi. Nah, dari jawaban itu adalah informasi pentingnya. Jawabannya ini nanti ditulis dalam satu paragraf. Semoga anak-anak paham ya dengan penjelasan ini. Kita sekarang ke muatan SPDP. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar tentang cerita bergambar. Pasti kalian tidak asing lagi dengan yang namanya komik. Ayo, atau sekarang sudah tidak ada yang punya komik karena sudah pegang HP semuanya. Karena komik itu adanya di zamannya Bu Febri ya. Jadi anak-anak, kalau cerita bergambar itu adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Jadi
ceritanya tuh lucu karena ada gambar-gambar yang unik sehingga kalau kita membaca itu semakin penasaran. Nah, itu adalah salah satu dari fungsi atau tujuan dari cerita bergambar. Nah, kemudian di cerita bergambar itu mempunyai ciri-ciri. Mulai dari gambarnya itu lebih banyak daripada teks cerita. Kemudian gambar yang ada itu juga menceritakan sebuah peristiwa. Nah, tujuannya gambar itu apa? Agar pembaca atau saat kita membaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita, jadi mudah paham. Yang keempat, memberi gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Kemudian ciri berikutnya, menambahkan nilai keindahan sebuah tulisan atau cerita. Unsur-unsur dalam cerita bergambar ya, dalam gambar ini, nah ini yang namanya parit, kayak pembatas ini namanya parit. Kemudian yang balon kata, jadi tempatnya tulisan ini namanya balon kata. Kemudian gambar yang anak 2 ini namanya ilustrasi, ya. Kemudian yang ada tanda panah ini di dalam parit tadi itu namanya panel. Nah, kalau seperti ini apa ya namanya? Namanya adalah balon kata, ya. Jadi unsur-unsur dalam cerita bergambar itu ada parit, balon kata, ilustrasi, dan panel. Semoga anak-anak paham ya, dan pasti kalau yang pernah membaca komiknya kakaknya atau tantenya zaman dulu itu pasti tahu ya, oh seperti ini model dari cerita bergambar. Karena cerita bergambar ini sangat menarik ya, kita nanti seperti penasaran dengan isi cerita itu apa. Bagaimana anak-anak sudah paham untuk penjelasan tadi ya? Belajar apa saja tadi? Kita mulai dari muatan IPA, SPDB, dan Bahasa Indonesia. Di muatan IPA, jangan lupa ya, kalian harus membiasakan diri untuk bisa merawat organ pernafasan kalian. Mulai dari apa saja? Ayo, seperti harus rutin berolahraga, kemudian menerapkan pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, tidak merokok dan mengurangi asap rokok. Dan untuk muatan bahasa Indonesia, anak-anak bisa menuliskan kembali informasi penting yang sudah kalian baca. Sedangkan di muatan SPDP nanti diharapkan anak-anak bisa membuat cerita bergambar. Nah, setelah itu tugasnya silakan dicatat ya tugasnya dan dikerjakan sesuai dengan perintah. Cukup sekian penjelasan dari Bu Febri hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan kalian paham ya. Dan setelah menyimak video pembelajaran ini, jangan lupa untuk HP-nya dimatikan atau diberikan ke orang tuanya. Ingat ya, kalian dalam penggunaan HP harus dibatasi karena demi kesehatan kalian ya. Sehingga kalau kalian bisa menggunakan HP dengan penuh tanggung jawab, maka kesehatan kalian juga akan terjaga. Cukup sekian dari Bu Febri. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.